Shalom, Jemaat Gereja Betani Betul Solo Baru. Kita mengucap syukur kalau hari ini di 10 hari Pentakosta ini kita masih boleh berada dalam rencana Tuhan gitu ya. Meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita boleh memaksakan daging kita untuk terus merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, beribadah. Ini adalah sebuah kasih karunia, saudara. Karena mungkin banyak orang di luar sana itu yang mereka nggak bisa gitu loh untuk memaksakan diri mereka, mungkin karena hati yang tidak enak atau keadaan yang sulit. Tapi kita boleh mengucap syukur kalau hari ini kita boleh sama-sama untuk dekat sama Tuhan melalui renungan Daily Seeking God ini, saudara. Pagi hari ini saya mau membacakan perikop firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-4b sampai yang ke-15. Tapi sebelumnya saya bacakan yang ke-4b sampai yang ke-7 dulu, saudara. Hal ini tidak judul perikopnya pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, saudara, dari perikop firman Tuhan ini yang pertama yang saya dapatkan adalah Tuhan itu ternyata mau lebih intim. Karena ketika ini kan tadi dikatakan karena murid-murid dikasih tahu bahwa Tuhan akan pergi, mereka berduka cita. Tapi karena hal itulah, karena Tuhan pergi, dia ternyata kepergian Tuhan itu menginginkan sebuah keintiman yang lebih dengan kita, saudara. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita gitu ya. Jadi yang dulunya cuma sekedar fisik, cuma sekedar ketemu gitu ya secara fisik, tapi sekarang Dia ada di dalam hati kita gitu, saudara. Karena fisik manusia itu kan tidak abadi ya, saudara. Meskipun Yesus itu adalah Tuhan, tapi Dia tubuhnya adalah tubuh manusia gitu. Jadi Tuhan tahu bahwa tubuh manusia itu tuh tidak akan abadi gitu loh. Jadi Dia mau memberikan yang lebih intim kepada umatnya gitu, saudara. Nah, yang pertama ini, Tuhan itu ternyata mau di 10 hari Pentakosta ini, Dia tuh mau lebih untuk intim dengan kita. Dia ada di dalam kita belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau gitu, saudara, dalam hidup kita. Aplikasinya seperti ini, saudara. Dalam kita berbisnis, atau dalam kita berkuliah, atau dalam kita berumah tangga gitu ya, kan pasti ada hal-hal yang harus kita putuskan. Seumpama kita mau kuliah di mana, atau bisnisnya ini mau berjalan seperti apa. Nah, hal seperti ini kita itu bisa gitu loh mendengar apa yang Tuhan mau. Oh, Tuhan mau itu kita berkuliah di kampus A. Nah, disitulah, saudara, peran dari penghibur Roh Kudus ini. Dia itu bisa mengarahkan hidup kita secara spesifik gitu ya, secara bukan cuma sekedar hal-hal yang tidak spesifik, tapi dia justru bisa memberikan arahan yang benar-benar, oh ini loh kampus A ini yang baik untuk aku. Oh, aku harus bekerja di perusahaan ini. Oh, aku harus berwirausaha. Roh Kudus itu bisa memberikan arahan kita yang seperti itu. Dan untuk hal itu kita harus benar-benar intim dengan Tuhan, saudara. Dan itu sebuah proses ya menurut saya ya. Tidak bisa tiba-tiba, ya mungkin ada beberapa orang yang mendapat karunia untuk seperti Paulus, yang ketika dia belum bertobat saja dia sudah mendengar suara Tuhan secara audible gitu ya. Tapi mungkin buat orang-orang yang tidak menerima karunia seperti itu, kita bisa melatihnya dengan kita belajar mendengar suara Tuhan, dengan kita membaca Alkitab, dengan kita berdoa, dengan kita mendengarkan lagu-lagu rohani gitu ya. Dan itu tiba-tiba, saudara, nanti
ketika kita sedang mengalami sesuatu gitu ya, seperti yang pernah saya saksikan gitu, waktu kemarin anak saya sakit dan dia reaktif gitu, sebenarnya hati saya sudah kacau. Aduh, gimana ini nanti kalau isolasi, nanti kalau dia harus begini, harus begitu, pikirannya sudah kacau gitu. Tapi karena saya belajar untuk setiap hari membaca Alkitab, saya belajar setiap hari memaksakan diri saya untuk mendengarkan lagu-lagu rohani, tiba-tiba saja ketika hati tidak enak gitu ya, pikiran udah nggak bisa berpikir lagi, tiba-tiba ada satu lagu yang merema, yang menguatkan hati saya. Nah, hal-hal seperti itu, proses seperti itu yang membuat kita itu lebih intim sama Tuhan. Dan kepergian Tuhan Yesus pada waktu ini gitu ya, dia naik ke surga itu ternyata supaya dia itu bisa lebih intim dengan kita manusia gitu loh. Dia tidak cuma sekedar mau secara fisik gitu ya. Kalau mungkin dia secara fisik gitu bisa lebih, kita lebih benar-benar lebih enak gitu ya. Oh, suaranya itu nggak usah dipikirkan seperti apa. Oh ya benar-benar ya udah kayak ngobrol sama teman gitu loh. Tapi kita bayangkan nggak kalau tidak ada Roh Kudus di dunia ini, kita mungkin nggak bisa ketemu Tuhan Yesus secara langsung loh saudara. Karena mungkin hari ini Tuhan Yesus ada di Israel mungkin, atau Tuhan Yesus sedang ada di Amerika dan kita ada di Indonesia. Butuh waktu mungkin untuk kita itu sampai kepada Tuhan, atau mungkin nggak mungkin gitu ya untuk kita bisa sampai ke Amerika untuk ketemu sama Tuhan gitu. Tapi karena ada Roh Kudus ini, yang kedua yang saya dapatkan itu adalah naiknya Tuhan Yesus ke surga dan dia memberikan Roh Kudus itu supaya dia itu bisa menyentuh semua umatnya dimanapun berada. Karena kehadiran fisik itu sangat terbatas saudara. Tapi kalau Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia hari ini bisa ada di hati saya, dia bisa ada di hati umatnya yang di Amerika, dia ada di hati umatnya yang mungkin ada di Timur Tengah, dia bisa ada di mana saja gitu saudara. Dan Roh Kudus ini tuh yang memberi, kita tahu bahwa Roh Kudus itu yang memberi kita itu penghiburan gitu ya. Namanya saja di sini judul perikopnya pekerjaan penghibur gitu. Nah, pekerjaan penghibur ini yang pasti kan dia memberikan damai sejahtera, dia memberikan arahan, dan dia memberikan itu saudara wanti-wanti, bahasa Indonesianya apa ya, dia memberikan awas ya, jangan lewat sana, dia memberikan petunjuk gitu saudara ya. Dan dari perikop ini saudara, saya berpikir bahwa kadang gitu hal yang membuat kita mungkin Tuhan kenapa sih harus mengalami COVID, atau Tuhan kenapa harus mengalami bangkrut, mengalami hal yang tidak enak gitu. Ternyata dari hal-hal yang seperti itu, ternyata Tuhan tuh pengen kita tuh lebih dekat sama Tuhan. Kepergian Tuhan Yesus secara fisik, dia naik ke surga itu ternyata supaya dia lebih bisa menyentuh hati semua umatnya gitu. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar saudara untuk kita itu bertekun dalam kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena apa? Karena tanpa kita melatih daging kita untuk dekat dengan Tuhan, maka ketika tiba-tiba cobaan itu datang, hati kita yang pribadi itu lebih kuat daripada suara Roh Kudus dalam hidup kita. Pikiran kita tuh lebih kuat daripada suara Roh Kudus dalam hidup kita saudara. Karena itu kita sama-sama harus memaksa daging kita, karena firman Tuhan katakan daging itu lemah, roh itu kuat. Jadi tendensi daging itu pasti ya kesenangan dunia, hal-hal yang tidak Tuhan suka, dan itu tidak bisa lepas sebenarnya dalam hidup kita. Tapi kita bisa memaksakan daging kita itu untuk, ya meskipun kita nggak tahu ketika baca Alkitab, kita nggak tahu artinya, tapi kita belajar untuk mengerti. Kan sekarang ada banyak referensi untuk belajar, atau kita banyak YouTube untuk kita mengerti firman Tuhan gitu. Jadi kita belajar yuk sama-sama supaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini benar-benar yang jadi penghibur. Jangan sampai digantikan sama hiburan yang lain
yang ada di dunia ini, saudara. Jadi demikian yang saya bisa bagikan, apa yang saya dapat dari perikop ini, saudara. Biarlah hari ini kita sama-sama boleh melandasi pekerjaan kita, aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.